warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardayana Unikeroan, NIM 21922148 dari kelas EF2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi makro dan mikro dalam bentuk PowerPoint untuk memenuhi tugas teori ekonomi makro. Yang pertama, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Dengan kata lain, dalam ilmu ekonomi makro dijelaskan tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakat dan pasar. Masalah makroekonomi utama yang akan dihadapi adalah masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kestabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah kenaikan harga atau inflasi, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Pengertian teori ekonomi makro menurut para ahli. Yang pertama, Budiano 2001. Teori ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, meliputi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Yang kedua, Sadono Sukirno 2000. Menurut Sadono Sukirno, ekonomi makro adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan utama perekonomian secara komprehensif terhadap berbagai masalah pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menurut Samuelson dan Nordhaus, pengertian ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan mengamati kinerja perekonomian secara keseluruhan dan komprehensif. Tujuan ekonomi makro. Ekonomi makro dapat membantu memahami dan menyelesaikan masalah terkait perekonomian dan juga sebagai alat untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Berikut ini adalah tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, membantu meningkatkan kapasitas produk. 2. Membantu meningkatkan kesempatan kerja pada masyarakat. 3. Mengendalikan laju inflasi pada suatu negara. 4. Membantu meningkatkan pendapatan nasional. 5. Menjaga kestabilan perekonomian. 6. Menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. 7. Membantu pemerataan distribusi pendapatan. 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ruang lingkup ekonomi makro. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Pada analisis ini, teori ekonomi makro akan menjelaskan sejauh mana suatu perekonomian dapat menghasilkan produk dan jasa. Kebijakan pemerintah. Perekonomian suatu negara tidak akan terlepas dari masalah pengangguran dan inflasi. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah melalui serangkaian kebijakan, baik itu kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau money supply dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah dalam mengubah struktur dan jumlah pajak serta pengeluaran yang tujuannya untuk mempengaruhi kegiatan perekonomian. Kebijakan makroekonomi dapat dijalankan yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Kebijakan makroekonomi dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi, menghindari masalah inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta
penentuan harga-harga pasar, dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan ditentukan harga, dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro, dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap bersama. Ilmu ekonomi mikro membahas cara kinerja industri individual dan perilaku unit-unit pengambilan keputusan ekonomi individual, perusahaan bisnis dan perusahaan bisnis dan rumah tangga. Perusahaan tentang apa yang akan diproduksi dan berapa harga yang akan dikenakan, dan pilihan rumah tangga tentang apa dan berapa barang yang akan dibeli akan membantu kita menerangkan mengapa perekonomian memproduksi hal-hal yang kita lihat sekarang. Tujuan ekonomi mikro adalah menganalisis pasar beserta mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, dan alokasi dari sumber terbatas di antara banyak pengguna alternatif. Ekonomi mikro menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Bidang-bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro: pertama, pembahasan mengenai keseimbangan umum; yang kedua, keadaan pasar dalam informasi asimetri; yang ketiga, pilihan dalam situasi ketidakpastian; yang keempat, serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Sekian dan terima kasih.